Radio yang pagi hari ini bersama kami di 88,1 Blambangan FM ya. Dan saya juga mau menyapa dulu buat kawan-kawan di JRSB, Jaringan Radio Siaran Banyuwangi, yang juga akan menyiarkan untuk talkshow kita pagi hari ini ya. Semoga hari ini semuanya dalam kondisi sehat ya, tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas ya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Yang pasti semuanya tetap bisa menjalankan protokol kesehatan, itu paling utama ya. Nah, ngomong-ngomong di tengah pandemi sekarang ini ya, baru-baru ini kita sudah mulai banyak yang dilakukan simulasinya di Banyuwangi terkait dengan kesiapan untuk new normal ya, di kebiasaan anyar ya. Ini yang jadi pertanyaan bagi Anda yang mungkin selama ini sudah mulai jenuh ya, pengen bepergian keluar kota dan harus naik pesawat gitu ya, lewat Bandara Banyuwangi. Ini seperti apa gitu? Apakah di sana sekarang sudah siap dengan kondisi kebiasaan anyar new normal seperti itu? Kemudian bagaimana juga kesiapan dari pemerintah daerah Banyuwangi, utamanya di sektor pariwisata yang saat ini juga sudah mulai diangkat lagi ya, dibuka lagi beberapa destinasinya. Tentunya ini sangat bersinergi ya untuk jalur penerbangan ke Banyuwangi, menyambut wisatawan juga ya. Ini semuanya harus bisa berkolaborasi. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya terkait dengan kesiapan di era new normal ini di Bandara Internasional Banyuwangi, termasuk juga dari pihak airline sendiri yang akan melayani penerbangan di Banyuwangi. Kira-kira sudah siap nggak dan mulai kapan ini bisa untuk dilayani ya. Dan pagi ini kita akan bersama narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Kita akan sapa dulu, ini ada Kepala Cabang Garuda Airlines Banyuwangi, ada Bapak Samsudin. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat semua. Amin ya. Oke. Kemudian ada Bapak Heru Karyadi, Eksekutif General Manager Bandara Internasional Banyuwangi. Selamat pagi, Pak Heru. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau Pak Heru ini berapa lama di Banyuwangi sudah? Saya alhamdulillah sudah 8 bulan lah sejak September kemarin tahun 2019. Baru 8 bulan lah ya. Baru 8 bulan. Kemudian dari Dinas Kebudayaan Pariwisata ada Pak Eno Raufik ya. Selamat pagi Pak Raufik. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Rano dan pendengar Blambangan FM. Iya. Nah, pagi ini kita akan ngobroli terkait dengan persiapan untuk new normal sendiri gitu ya. Nah, kita tahu Banyuwangi ini kayaknya sudah bukan hal yang baru lagi bagi sektor pariwisata, utamanya wisatawan luar kota ini untuk bisa berkunjung ke sini. Selama pandemi ini memang semuanya benar-benar berdampak seperti itu ya, termasuk juga dari sektor penerbangan ya di Banyuwangi sendiri. Nah, mungkin saya bisa ke Pak Heru terlebih dahulu nih Pak ya. Siap, dari Bandara Internasional Banyuwangi. Nah, sejauh ini Pak, dari adanya pandemi sampai sekarang ini, situasi dan kondisinya dari bandara sendiri bagaimana? Baik, terima kasih Mas Rano. Terima kasih. Baik, pertanyaan sangat menarik sekali ya. Bagaimana sebenarnya lebih kepada tren kondisi penerbangan ya. Kondisi penerbangan tidak hanya untuk yang gara-gara pandemi, bukan gara-gara terkait dengan penyebaran wabah pandemik ini, tidak hanya kepada bandara di nasional secara, tapi secara global itu terdampak semua. Khususnya juga Bandara Banyuwangi, kita akan melihat data bahwa pada sebelum pandemik itu ya, sebelum pandemik Maret ke belakang itu penerbangan kita sudah mulai bertumbuh. Buktinya apa? Buktinya ketika ada maskapai baru ya, Lion Air, Batik Air itu sudah mulai menerbangi Banyuwangi kembali kan gitu. Artinya itu sebagai indikasi bahwa penerbangan Banyuwangi penumpang sudah mulai banyak dan diminati. Nah, kemudian seiring dengan gencarnya teman-teman Pemkab untuk melakukan promosi terhadap pariwisata yang memang begitu indah ya di Banyuwangi gitu kan. Nah, kemudian setelah masa pandemik, sebelum pandemik, jadi sebelum pandemik itu kita per hari itu sekitar 800 sampai 1000 penumpang per hari. Oh, itu sampai bulan sampai itu? Bulan Maret ya. Ketika pemerintah menyatakan bahwa ada penyebaran virus di bulan Maret, di awal Maret itu. Sebelum itu tren penumpang dan tren frekuensi penerbangan meningkat. Padahal sebelumnya kan waktu itu sempat turun karena harga tiket yang waktu itu Tapi di Banyuwangi sendiri trennya seperti apa? Harga tiket kan dikarenakan memang pada saat itu ada peak season ketika Nataru kan, Natal dan tahun baru. Nah, memang itu memang masa-masanya memang tiket naik. Kemudian ketika turun kembali ketika ada maskapai baru itu Batik Air dan Lion Air masuk gitu kan. Nah, penumpang saat masuknya dua maskapai baru itu
penumpang itu sampai menembus 1.000, rata-rata 1.000 per hari gitu kan. Itu kita betul-betul wah ini mantap ini gitu Bandara Banyuwangi. Hanya kemudian ketika di awal-awal Maret itu ketika pemerintah mengumumkan ada penyebaran virus dan segala macam sudah masuk ke Indonesia, mulai frekuensi penerbangan sudah mulai berkurang, penumpang okupansi dari penumpang itu juga mulai berkurang. Awalnya kita 1.000, kemudian turun menjadi 200, kemudian 100, bahkan pernah dibawa kurang dari 100. Kemudian pada saat bulan April semakin menurun ketika sejak diberlakukannya Permen 25 tahun 2020 yaitu pembatasan orang berpergian itu pada saat mudik. Sampai dengan bulan Mei itu otomatis hanya 3 kali penerbangan. Itu ya dari teman-teman Garuda waktu itu ada 3 kali penerbangan. Rutenya pun hanya rute Jakarta saja. Nah, sampai di bulan Juni ini rute yang untuk ke Jakarta no operation, Mas. Jadi belum dari ada tanggal 10 itu ke arah 10 Juni sampai sekarang itu tidak ada penerbangan yang ke Jakarta. Sebelum tanggal 10 itu ada dari Garuda juga ada melakukan penerbangan Jakarta. Kemudian all maskapai ya, baik itu Lion Group, Batik Air, Lion Air, Citylink dan Garuda sejak tanggal 10 itu sudah mulai tidak beroperasi sampai di akhir Juni nanti. Kemudian untuk rute Surabaya, nah untuk rute Surabaya ini sedang alhamdulillah sudah masih ada penerbangan yaitu diterbangi oleh Wings Air menggunakan ATR72 itu setiap minggu itu ada 3 kali yaitu hari Rabu, Jumat dan Minggu. Alhamdulillah okupansinya memang belum begitu banyak hanya masih kisaran 50% atau 40% dari okupansinya seperti itu. Memang tidak hanya Banyuwangi ya Mas ya. Semua itu akan berkurang. Bahkan yang Soekarno-Hatta pun yang biasa diterbangi sampai 1.300 flight itu sekarang sampai 300 gitu kan. Ya mudah-mudahan ini kemudian setelah new normal ini menjadi babak baru, kebiasaan baru dengan jumlah penumpang pun juga baru. Dan all maskapai sudah confirm bahwa di awal Juli, di bulan Juli insya Allah akan menerbangi Banyuwangi Jakarta, Banyuwangi Surabaya kembali. Nah ini ya, jadi di awal Juli nanti rencananya sudah bisa untuk menerbangi Banyuwangi lagi. Nah kalau dari pihak airline sendiri, nah dari Garuda yang sejauh ini sangat erat sekali untuk bisa setia ya menerbangi Banyuwangi. Gimana Pak dari tren jumlah penumpang sendiri ya, khususnya yang ke Banyuwangi ini ya. Kita tahu kan terus banyak dulu sejak pandemi ini. Terima kasih Mas Rano. Kami sampaikan terkait penerbangan Garuda Indonesia untuk rute ke Banyuwangi. Mungkin dari awal pandemi sampai dengan kondisi saat ini ya kan. Di bulan Juni kami terbangkan 3 kali Banyuwangi Jakarta Banyuwangi di tanggal 2, tanggal 3 dan tanggal 10. Nah, kemudian di bulan Juli yang akan datang nanti per tanggal 1 itu kita juga mulai terbang lagi itu seminggu 1 kali. Ya, jadi frekuensinya dikurangi. Iya, frekuensinya tidak dikurangi sebenarnya. Kemarin kan kita hanya di Juni itu tanggal 2, tanggal 3 dan tanggal 10. Nah, kemudian untuk di bulan Juli ini mulai per tanggal 1 itu hari Rabu. Jadi setiap minggu itu kami terbang di bulan Juli setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Perlu juga diketahui bahwa jadwal penerbangannya itu dari Jakarta itu berangkat 10.20 sampai di Banyuwangi ya, jam 12.05. Kemudian berangkat lagi dari Banyuwangi itu 12.45 sampai di Jakarta 14.20. Nah, terkait penerbangan ini bukan tidak mungkin untuk bulan selanjutnya di Agustus kami sudah buat planning, itu kami rencanakan 1 minggu itu 4 kali, jadi frekuensinya menjadi 4 kali per week gitu. Namun demikian tetap kita mendukung juga pariwisata Banyuwangi, begitu juga berkolaborasi dengan Pak GM AP2 Pak Heru ya kan, untuk bisa kita bagaimana wisata Banyuwangi ini juga semakin baik dan peningkatan penumpang juga semakin meningkat, kemudian juga ekonomi Banyuwangi juga semakin meningkat. Nah, tentunya kami sampaikan juga kepada para pelanggan Garuda Indonesia
agar tidak perlu ragu dan tidak perlu takut ya kan terkait masalah COVID ini. Yang penting kita berusaha menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang sudah diatur oleh ketentuan baik itu gugus tugas maupun pemerintah dan dinas Kementerian Kesehatan dan lain-lain sebagainya. Saya rasa mungkin itu yang pertama dapat kami sampaikan. Jadi nanti akan Juli nanti sudah mulai terbang lagi ya untuk Garuda. Betul, ya? Pak. Betul. Iya, Betul. Oke. Dan tentunya tadi dengan mendukung sektor pariwisata di Banyuwangi ini ya, dengan adanya maskapai yang terus bergeliat di Banyuwangi. Nah, kalau dari industri pariwisata sendiri, Pak Raufik ya, jadi kalau kita lihat trennya mungkin wisatawan juga semakin turun selama pandemi ini. Bagaimana nih berkembangnya? Kemarin juga sempat sudah mulai simulasi. Nah, gimana nih, Pak? Ya, gini, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka untuk mempersiapkan era new normal, kita sudah melakukan beberapa langkah ya. Pertama, kita sudah menetapkan bahwa dari sekitar 100-an destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, di era new normal ini kita hanya membuka sebagai pilot project itu 10 destinasi. Hanya 10 ya? Hanya 10 destinasi. Okay. Nah, sebelum itu dilakukan pembukaan, kami sudah melakukan persiapan-persiapan untuk misalnya melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pengelola destinasi dan seluruh staf di mereka, karyawan di destinasi wisata itu, untuk diberikan pelatihan tentang bagaimana kebiasaan anyar ini gitu loh. Apa pakaian yang harus dikenakan, bagaimana menghandle tamu, kemudian kalau ada emergency itu bagaimana tindakannya dan seterusnya. Dan pelatihan-pelatihan itu sudah narasumber yang kami hadirkan itu diantara dari Dinas Kesehatan, kami sendiri dari Dinas Pariwisata, dari Kepolisian sudah melakukan itu. Nah, setelah kami melakukan pelatihan itu, kami melakukan pendampingan ke mereka. Misalnya harus ada tempat cuci tangan di pintu masuk dan di beberapa area di dalam destinasi misalnya. Kemudian kurangi sentuhan atau bahkan kalau mungkin dihindari kerumunan tidak boleh ada kerumunan. Ada tanda-tanda physical distancing di tempat destinasi wisata. Kemudian kurangi kontak dengan ini. Makanya kita menggunakan sekarang aplikasi untuk reservasi berkunjung ke destinasi wisata. Artinya berarti ada pembatasan jumlah pengunjung. Betul. Ya. Jadi semua destinasi wisata dari 10 yang sudah kita tetapkan sebagai pilot project untuk dibuka, itu semua ada kapasitas maksimal pengunjung maksudnya. Ya. Jadi misalnya contoh, di Bangsering Underwater itu bisa 2.000-3.000 dalam kondisi normal kemarin gitu. Tetapi saat ini tidak boleh lebih dari 500 dalam waktu yang bersamaan. Gitu loh. Misalnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 yang reservasi sudah 500, ya udah 500 itu nggak boleh menerima lagi tamu yang lain gitu loh. Kalau nanti mereka mau datang, ini sudah pulang, kemudian ada yang masuk lagi nanti sore, boleh. Jadi bisa satu hari lebih dari 500 boleh gitu loh. Tetapi waktunya tidak bersamaan. Berarti harusnya wisatawan ini harus reservasi terlebih dahulu ya. Kalau on the spot begitu bagaimana? Kalau memang masih ada kuota boleh saja gitu. Tapi kita sarankan untuk mereka buka di Banyuwangi Tourism. Jadi download dulu Banyuwangi Tourism aplikasi di Play Store, kemudian dari situ Anda bisa melakukan reservasi gitu. Untuk paymentnya bisa di lokasi. Gitu. Yang penting kita reservasi, pengelola itu tahu dulu berapa sih hari ini yang akan datang berkunjung di tempat kami gitu loh. Dan untuk itu kami dari tim gugus tugas kabupaten, gugus tugas pencegahan COVID kabupaten, hari Sabtu dan Minggu kemarin itu setelah kita melakukan pendampingan, pelatihan dan melakukan pengecekan terakhir ya. Ada evaluasi pasti ya. Betul. Ya, Sabtu Minggu kemarin itu kita lakukan pengecekan, dan beberapa destinasi wisata itu ada yang sudah sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Ada juga destinasi wisata yang belum memenuhi standar. Padahal sudah dilakukan pendampingan, sudah dilakukan pelatihan, dan masih ada yang belum gitu. Artinya kita benar-benar melakukan implementasi protokol kesehatan itu secara ketat gitu. Nggak sembarangan, dan yang sudah memenuhi syarat kita pasang stiker. Nah, di stiker itu bahwa tempat ini sudah tersertifikasi oleh tim gugus tugas COVID-19 dengan kapasitas jumlah pengunjung sekian. Jadi di setiap destinasi, kalau Bapak Ibu nanti para pendengar ini mau datang ke tempat destinasi wisata, silahkan di depan itu di tempat tiket itu biasanya ada stiker warna kuning ya. Nah, kalau ada itu berarti sudah diverifikasi oleh tim gugus tugas dan itu layak untuk menerima kunjungan.
gitu loh. Nah, silakan itu dilihat dulu sebelum datang ke tempat destinasi wisata. Bahkan di aplikasi Banyuwangi Tourism itu juga sudah diinformasikan bahwa tempat ini sudah tersertifikasi gitu loh. Sudah ada muncul semacam itu. Jadi kalau dari hasil evaluasi kemarin Pak, setelah ada uji coba itu, berarti ada destinasi yang memang harus harus ditutup dulu. Betul. Atau yang lainnya yang sudah sesuai dengan SOP-nya harus tetap jalan bisa gitu. Betul, ya. Dari yang kami kunjungi kemarin ada 10 destinasi wisata itu, mulai dari Bangsering Underwater sudah sesuai dengan standar karena itu sudah kita kasih stiker. Kemudian di Grand Watu Dodol sudah sesuai dengan standar, kita kasih stiker. Kemudian Cacalan juga sudah sesuai dengan standar, kita kasih stiker. Tapi di daerah selatan, Mustika misalnya, kemudian di mana Pulau Merah, itu masih belum, karena itu belum kita kasih standar. Nah, saat ini mereka itu masih melakukan uji coba pembukaan. Jadi belum sampai dengan hari Minggu kemarin itu belum ada penarikan tiket untuk masuk. Masih digratiskan tahap uji coba gitu loh. Dan dalam minggu ini mereka yang sudah ada stiker itu boleh untuk menarik tiket gitu. Tapi yang belum ada stiker itu belum boleh dia membuka, dan karena belum boleh membuka berarti tidak ada tiket gitu loh, belum ada verifikasinya. Ya, nanti kalau mereka sudah menginformasikan ke kami bahwa mereka sudah siap dan dari SOP yang sudah kita tentukan mereka sudah memenuhi semua, kita akan lakukan verifikasi kembali. Gitu. Namun untuk tempat yang belum ada sertifikatnya tadi verifikasi itu sekarang masih uji coba dengan gratis pengunjungnya tadi, tetap mereka mematuhi protokol kesehatannya. Harus. Karena begini, stiker itu tidak harga mutlak ya. Pada saat-saat tertentu kami dari tim gugus tugas kabupaten itu akan melakukan monitoring dan evaluasi ke tempat-tempat mereka dengan waktu yang tidak diagendakan, tidak diinformasikan ke mereka gitu loh. Jadi kalau kami datang ke tempat destinasi wisata itu ternyata SOP itu ada yang kurang, ada yang tidak dipenuhi, stiker bisa akan dicabut kembali gitu loh. Nanti kami infokan, kami publish bahwa tempat ini yang kemarin sudah kita kasih stiker sesuai dengan kunjungan kami tanggal sekian, ternyata tidak memenuhi syarat lagi, kita cabut gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak harga mutlak stiker itu, bahwa dia seterusnya akan diperkenankan untuk membuka. Kami terus akan melakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan jangan sampai nanti di destinasi tertentu ini akan menjadi klaster baru penyebaran COVID gitu. Jangan sampai terjadi semacam itu. Tujuan kami seperti itu. Nah, itu dari sektor pariwisata gimana persiapannya untuk new normal. Nah, di bandara sendiri ini Pak Heru gimana untuk bandara utamanya di Banyuwangi nih kesiapan untuk new normal nanti? Kesiapan kami tidak nanti tapi sudah kita mulai saat-saat pandemik ini berlangsung pun sudah kita lakukan upaya-upaya yang mengikuti standar atau protokol-protokol pemerintah. Kita banyak mengacu ke surat edaran gugus tugas gitu. Yang saat ini kita gunakan adalah surat edaran nomor 7 tahun 2020, kemudian surat edaran dari Dirjen Perhubungan Udara surat edaran nomor 13 tahun 2020. Jadi surat edaran yang dari gugus tugas itu terkait dengan kriteria persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona. Kalau yang nomor 13 itu dari Dirjen Perhubungan Udara adalah tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari corona. Surat edaran 13 ini menjadi acuan kami di lapangan sebagai airport operator maupun airline operator gitu kan. Kemudian juga menjadi prosedur bagaimana kita menangani penumpang di pesawat gitu kan. Kemudian juga melakukan pengaturan slot terkait dengan jumlah pesawat yang dalam 1 jam itu boleh landing atau dalam kurun waktu 1 jam itu kira-kira yang boleh bersamaan itu ada berapa pesawat. Kan nggak mungkin 5 pesawat, 4 pesawat. Dengan hal ini kan terkait dengan luasan, kemudian desain bandara, kecukupan kursi dan segala macam yang terkait dengan level of service. Namun kami sampaikan terkait dengan protokol-protokol itu, kami pastikan bahwa Bandara Banyuwangi telah mengikuti protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Di mana yang pertama dari protokol-protokol itu kan kita bagi menjadi 3 tahapan di dalam penerbangan. Yang pertama adalah pre-flight sebelum terbang, kemudian in-flight pada saat terbang, kemudian post-flight pada saat dia datang. Nah, pada saat pre-flight kita sampaikan kepada maskapai juga bahwa kita harus sosialisasi kepada penumpang
Dokumen-dokumen apa yang boleh dibawa gitu kan. Tiket, hasil rapid test dan segala macam. Ketika mereka teman-teman penumpang sudah siap gitu kan, calon penumpang sudah siap masuk bandara, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman tim KKP. Dicek saturasi oksigennya, kemudian nadi, kemudian cek validasi hasil rapid testnya non reaktif, kemudian tes suhu dan segala macam. Kemudian setelah dilakukan proses check-in, kemudian masuk ke boarding lounge. Nah, pada saat proses verifikasi oleh KKP, oleh teman-teman pemeriksaan KKP dan kemudian check-in, itu kita tetap physical distancing itu memang harga mati, nggak bisa ini ya. Kemudian kita juga sudah di bandara itu akan banyak sekali signage atau tanda-tanda bagaimana menjaga physical distancing, termasuk kursi-kursi kita juga kita batasi gitu kan. Kemudian pada saat in-flight di dalam penerbangan, nah di dalam penerbangan pun maskapai juga melakukan pembatasan, nggak mungkin seluruh kursi itu diisi semua kan, nggak ada physical distancingnya gitu kan. Kemudian juga penyediaan tempat duduk isolasi di bagian tertentu, kemudian pembatasan terkait dengan jumlah penumpang yang diizinkan 70% dari ketersediaan gitu kan. Itu di dalam in-flight. Kemudian di dalam in-flight pun kalau ketika diminimalkan, diefisiensikan supaya tidak terjadi contactless dengan pramugari, misalkan tidak ada makanan dan minuman betul-betul dijaga gitu kan, supaya betul-betul mencegah. Terus kemudian pada saat post flight, tahapan post flight itu adalah tahapan di mana penumpang itu datang gitu kan. Ketika penumpang datang pun juga kita atur sampai ke bagasi menunggu bagasi gitu kan. Jangan sampai terjadi penumpukan. Lagi-lagi physical distancing adalah harga mati gitu kan. Kemudian ketika datang sambil nunggu, kemudian ngisi EHAC atau menyampaikan, melaporkan tentang kartu EHAC ya atau HAC, Health Alert Card. HAC. Jadi Health Alert Card itu menjadi kartu kewaspadaan yang akan dilakukan oleh teman-teman KKP. Kemudian juga pada saat proses kedatangan pun juga di pengecekan suhu juga dilakukan di thermal scanner yang dilakukan oleh teman-teman KKP. Jadi pada intinya bandara, khususnya Bandara Banyuwangi selalu sudah memastikan seluruh fasilitas, sarana dan prasarana itu sesuai dengan protokol yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan surat edaran dan protokol kesehatan yang lainnya. Jadi kita udah siapkan tempat cuci tangan yang banyak di selasar dan segala macam, yang hanya harus menginjak, nggak perlu pegang lagi gitu kan. Kemudian kita siapkan hand sanitizer, kemudian kita tempatkan petugas untuk betul-betul mengawasi kerumunan orang, jangan sampai terjadi kerumunan. Itu sudah kita lakukan, sehingga kami menyampaikan ini juga menjadi kesempatan yang baik. Saya sampaikan juga kepada masyarakat banyak bahwa bandara itu sangat siap dengan era new normal atau kebiasaan baru dengan pembatasan sesuai dengan protokol. Jadi kami sampaikan jangan ragu untuk datang ke bandara atau terbang dengan memilih moda transportasi udara ataupun moda transportasi yang lain. Karena kami yakin bahwa moda transportasi semuanya ngikutin prosedur-prosedur pemerintah. Standar-standarnya pun juga baru. Gitu. Termasuk sarana prasarana semacam troli bagasi ini yang selalu dilakukan pembersihan sterilisasi betul. Jadi secara periodik terminal itu disemprot desinfektan. Kemudian juga bagasi-bagasi, kalau dulu kan kita setiap orang lewat disemprot dengan desinfektan juga. Namun kemudian berubah kebijakannya, kemudian hanya bagasi saja gitu kan. Dan kemudian setiap cleaning service pun yang ada di bandara kita juga mematuhi, dan selalu setiap ada hal-hal kontak dengan material-material yang riskan, kita selalu langsung kita bersihkan dengan desinfektan. Jadi betul-betul kita jaga lah, jangan sampai terjadi penularan atau klaster baru malah di bandara kan, gitu kan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kami memang memastikan supaya masyarakat itu benar-benar percaya kembali gitu kan. Kepercayaan masyarakat itu sangat penting dalam dunia kenyamanan kenyamanan, keselamatan, layanan itu menjadi core bisnis kami. Jadi untuk itu kami akan pastikan bahwa kita insya Allah siap untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, jadi untuk Anda masyarakat yang akan melakukan penerbangan, jadi nggak perlu merasa was-was ya. Jadi karena semua dari segala lini di industri penerbangan ini benar-benar sudah siap dan menerapkan protokol kesehatan begitu ya. Termasuk yang akan berkunjung ke Banyuwangi ini, pemerintah daerah ini sudah benar-benar sudah menerapkan berbagai aturannya supaya masyarakat tetap aman, nyaman dalam berwisata gitu. Nah, ketika kita mau melakukan penerbangan ini, yang terpenting adalah mungkin nanti Pak Samsudin bisa memberikan tips yang aman gitu ya. Ketika kita berada di pesawat mungkin seperti apa di masa seperti sekarang ini, new normal utamanya ini. Ya, terima kasih Mas Rano.
Garuda Indonesia apa juga seperti yang disampaikan tadi Pak GM bahwa selain bandaranya disinfektan, Garuda Indonesia juga ketika transit dilakukan hal yang sama. Jadi agar dipastikan aman, dilakukan disinfektan. Nah kemudian pramugarinya juga tetap menggunakan APD, seperti itu. Nah selain itu juga pada saat in-flight service untuk physical distancing itu kita terapkan juga. Artinya kapasitas yang 100% kita gunakan hanya 70%. Artinya ada jarak antara penumpang yang satu dengan penumpang yang lain. Seperti itu. Selain itu juga ketentuan-ketentuan di dalam untuk persiapan penerbangan, tentunya kan mereka butuh dokumen. Nah, dokumen-dokumen tersebut juga sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah surat kesehatan, kemudian juga surat keterangan rapid test. Itu merupakan suatu standar untuk saat ini. Dan itu wajib, Pak? Wajib. Termasuk rapid test itu wajib. Rapid test yang harus wajib. Karena kalau tidak ada itu, kita belum bisa terima untuk bisa terbang. Itu salah satu persyaratan utama. Selain itu juga tiket, kemudian juga identitas baik itu KTP dan sejenisnya. Di antaranya itu dari Garuda Indonesia maupun juga airline yang lainnya. Artinya di sini dari pihak airline sendiri pun juga sudah siap mendukung apa yang sudah diterapkan itu tadi ya. Sudah siap, Pak. Sudah siap. Alhamdulillah ya. Jadi benar-benar bisa memberikan kenyamanan kepada para penumpang ya. Tidak perlu ada rasa was-was dan khawatir. Namun untuk para penumpang sendiri selain tadi hal-hal yang wajib seperti surat kesehatan, apakah ada hal lain yang memang wajib digunakan? Masker wajib ya. Masker itu wajib. Masker wajib. Kalau masker maupun katakanlah mereka harus cuci tangan, kemudian juga tes suhu, itu kan sudah dilakukan ketika mereka mau masuk ke ruang check-in. Itu sudah disiapkan oleh Pak Kabandara itu. Nah, persiapan untuk cuci tangannya, kemudian tes suhu. Nah, kemudian juga dokumen-dokumen pendukungnya juga sama dicek juga oleh security Angkasa Pura. Jadi sekali lagi masker pun juga tetap harus dipakai ya. Nah, jadi Anda tidak perlu ragu lagi jika akan melakukan penerbangan ya nantinya. Nah, Pak Rafiq, kalau dari Banyuwangi sendiri ya, ketika ini sudah mulai siap semuanya dari pihak bandara, airline sudah siap. Banyuwangi sendiri yang nantinya siap akan menyambut ini ya, wisatawan kembali. Bagaimana dengan saat ini kesiapannya yang selain tadi udah sampaikan kesiapan di destinasinya. Sektor pariwisata ini kan tidak hanya destinasi. Betul. Ada juga fasilitas pendukung pariwisata. Perhotelan, hotel, ya. Kulinernya, kemudian di drivernya, travel agentnya. Nah, semua stakeholder itu sudah kami lakukan pelatihan semua. Tadi yang saya sampaikan untuk di tempat-tempat wisata. Itu semua juga sudah kita lakukan pelatihan, ya. Misalnya di hotel. Kemarin juga selain di destinasi, kami juga melihat beberapa kesiapan hotel menghadapi era new normal ini. Beberapa itu juga perlakuannya sama dengan di destinasi wisata. Hotel-hotel itu juga kami kasih stiker. Ya, kalau hotel itu sudah sesuai dengan SOP yang harus diberlakukan dalam era new normal. Misalnya, bagaimana kesiapan hotel, ada tempat cuci tangan di depan sebelum tamu-tamu itu masuk, kemudian dilakukan pengukuran suhu badan, jadi ada termogan di sana, kemudian antara resepsionis dan seluruh frontlinernya itu harus ada pembatas ya antara tamu dengan dengan petugasnya, dengan petugas frontliner dari hotel. Ada semacam akrilik yang membatasi antara petugas dengan tamu. Dan itu semua sudah kita lihat. Beberapa hotel ada yang sudah sesuai dengan standar. Karena itu kita kasih stiker. Tapi masih ada juga yang belum gitu loh. Karena itu pokoknya sampai dengan minggu ini mereka sudah harus sesuai dengan standar SOP yang kita tentukan. Ada batas waktunya ya? Jadi untuk penerapannya itu betul ya. Kami sudah kasih catatan-catatan kepada beberapa hotel yang sudah kami kunjungi. Anda kurang ini segera dilengkapi misalnya. Contoh tadi pagi
kami sudah di-share sama salah satu hotel Kukun ya. Kemarin kita tidak menemukan ini pembatas akrilik. Pagi ini sudah terpasang. Gitu loh. Kemudian ada beberapa hotel yang lain lagi, dia belum dipasang tempat cuci tangan di depan. Pagi ini mereka sudah memasang itu, gitu loh. Jadi terus kami lakukan pendampingan, dan ketika mereka itu sudah merasa siap sesuai dengan SOP yang kami tentukan, kami akan lihat kembali. Nah, setelah kami lihat dan itu sesuai, maka akan kami stiker bahwa hotel ini sesuai dengan standar SOP protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, itu untuk hotel. Restoran juga seperti itu, sama juga. Jadi bagaimana keadaan di kitchennya, bagaimana chefnya, pakaian-pakaian yang harus dilakukan, kemudian pengaturan kursi-kursinya. Nah, ini itu harus ada physical distancing kan. Yang dulu misalnya satu meja itu bisa 6 sampai 4 orang, sekarang tidak seperti itu lagi. Mungkin hanya 2 kursi gitu loh. Nah, kalau bisa jadi kursinya dicabut, dimundurkan, atau dikasih skat, atau kalau di Konato itu dikasih boneka, jadi di sebelah ini dikasih boneka. Jadi ini udah nggak bisa ditempati. Jadi yang dulu itu hanya ada 4 satu meja itu, ya itu hanya 2. Jadi yang di sebelah itu ada bonekanya. Ya kalau bisa bonekanya jangan terus dipangku nanti sama yang duduk. Itu salah satu contohnya begitu ya. Kemudian penyajian makanannya. Jadi yang dulu itu misalnya ada di etalase, kemudian dibuka begitu saja. Sekarang nggak boleh lagi. Harus tertutup. Jadi itu di beberapa tempat-tempat restoran juga sudah seperti itu. Kemudian bagaimana dia tiap pagi, kemudian sore mau tutup itu harus dilakukan pembersihan. Sama juga restoran itu tidak boleh dalam satu pekan buka full 7 hari. Jadi mereka mungkin 1 atau 2 hari itu harus tutup. Apa tujuannya? Ketika mereka tutup itu melakukan pembersihan secara masif di tempat mereka, baik itu peralatannya maupun tempat-tempat di lokasinya, meja, halaman dan seterusnya. Destinasi wisata juga seperti itu. Jadi tidak dalam satu full buka pekan terus, itu 7 hari buka terus, nggak bisa. Jadi karena butuh waktu untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh. Karena itu sterilisasi dulu. Ya, meskipun penyemprotan itu sudah dilakukan setiap pagi dan sore setelah dia tutup. Itu SOP kami seperti itu. Tetapi tidak hanya itu, ya. Saat 2 hari itu ada waktu untuk tutup untuk melakukan pembersihan secara masif. Itu SOP yang sudah kami tetapkan. Lalu untuk jam buka sendiri, Pak, utamanya destinasi wisata nih, ada batasan juga? Iya, ada batasan. Contoh di GWD itu buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kalau dulu kan sampai malam. Sekarang nggak boleh lagi, gitu loh. Jadi biar kita mempermudah untuk mengontrol para pengunjung. Ya, jadi jam buka juga dibatasi, kemudian jumlah pengunjungnya juga dibatasi, ada tanda-tanda physical distancing di beberapa tempat itu. Gitu, ya, jadi benar-benar sudah siap ya. Sementara kalau dari pihak Pemda sendiri dalam hal ini untuk pariwisata sama pihak airline utamanya ini ya, gimana sinergitasnya untuk bisa mengundang lagi nih ya para tamu dari Banyuwangi ya. Mungkin saat kerjasama promosi apa yang sudah dilakukan dari kedua belah pihak, mungkin dari terima kasih Pak Rono. Sebelumnya kami juga sudah berkolaborasi dengan Dispar, tentunya dengan Pak Ropik dan Pak Bram, kemudian juga terus berkoordinasi dengan Pak AP2. Yang terdekat kami berkoordinasi dengan Dispar adalah terkait preparation untuk pack inbound. Iya, jadi kami sudah meeting, kami sudah undang juga teman-teman travel agent, teman-teman hotel, teman-teman pelaku pariwisata untuk kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk bagaimana membuat paket inbound. Jadi sasaran kita nextnya ke depan, harapannya baik itu dari Eropa, Australia maupun Asia itu bisa kita garap untuk bisa kita tarik para turisnya ke Banyuwangi. Mungkin di tahap awal adalah kita pengenalan, pengenalan kembali ya kan, di mana terkait adanya COVID ini ya kan, kita jangan sampai terlambat. Artinya yang pertama adalah kita kenalkan dulu bahwa Banyuwangi ini adalah pariwisatanya bagus. Nah, setelah itu mungkin ya terkait masalah harga dan lain-lain itu akan mengikuti. Jadi seperti itu. Jadi kami juga sudah mengawali Pak dengan Dispar.
Oke, ya. Dan semoga ini terus bisa berjalan ya sehingga nanti tumbuh kembali ini industri pariwisata, termasuk pasti semuanya akan mendukung dari sektor penerbangan juga sama-sama saling tumbuh di tengah pandemi dan kita menuju ke era yang baru ini, new normal ini ya. Oke, teman-teman JRSB yang sudah bergabung bersama kami mungkin bisa nanti memberikan informasi terkait dengan kesiapan dari Bandara Internasional Banyuwangi sendiri, dari pihak airlines ya, destinasi pariwisata di Banyuwangi yang semuanya benar-benar sudah terbuka dan siap untuk menerima Anda ya, para wisatawan bisa datang lagi ke Banyuwangi tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan dan itu pasti mutlak harus dilakukan ya gitu. Nah, ini sesi yang terakhir ini mungkin dari pihak Bandara Internasional Banyuwangi sendiri mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ada pesan ini kepada para calon penumpang nih ya biar nanti wah saya sudah harus aman nyaman terbang lagi nih. Baik, terima kasih Mas. Jadi memang bagi saya closing statement seperti ini, bahwa kami pastikan bahwa bandara akan mendukung program-program pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dengan para kunjungan wisata, baik wisata mancanegara maupun wisata domestik. Juga kami mendukung frekuensi penerbangan yang dilakukan oleh teman-teman maskapai. Untuk itu kami bandara sangat memastikan implementasi terkait dengan protokol-protokol kesehatan. Semuanya sudah kita pasang, semuanya sudah kita siapkan. Jadi bisnis bandara adalah bisnis bagaimana kita itu memastikan tentang keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Untuk itu dari 3 hal itu menjadi sebuah kepastian kepada masyarakat atau pengguna jasa penerbangan atau khususnya transportasi udara untuk yakin kembali gitu dan nyaman, merasa benar-benar melakukan penerbangan pilihan di transportasi baik itu udara maupun yang lain menjadi benar-benar nyaman. Untuk itu kami betul-betul memastikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan teman-teman penumpang yang nantinya akan melewati Bandara Banyuwangi betul-betul dinomorsatukan. Yang penting sehat dan aman dari COVID-19. Amin. Itu yang terpenting ya. Mungkin dari Pak Sam sendiri ada pesan juga nih? Pasti ada Mas. Untuk Banyuwangi ya, kami sampaikan penerbangan Garuda Indonesia dari Banyuwangi kepada pelanggan Garuda Indonesia segera melakukan reservasi ya kan untuk penerbangan di awal Juli ini, pertanggal 1 Juli itu bisa menghubungi kami di Hotel Santika di 0333 410999 atau dengan WA service 0821 2346 9109 atau bisa juga di webnya Garuda www.garuda-indonesia.com atau di by call center di 0804 1802 802. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan agar penerbangan Garuda Indonesia dari Banyuwangi maupun dari Jakarta ini bisa bagus. Terima kasih. Jadi silakan saja bisa reservasi ya untuk Anda yang sudah merencanakan penerbangan dari Banyuwangi menuju Jakarta. Pak Rafiq mungkin ada pesan juga kepada calon-calon wisatawan ini yang mau berwisata ini. Ya, ada 2 sih. Yang pertama kepada pelaku pariwisata. Saat ini wisatawan itu mungkin harga sudah tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam berwisata. Sekarang pertimbangan utamanya adalah clean, kemudian health dan safety. Jadi bersih, kemudian hygiene atau sehat dan aman. Itu menjadi pertimbangan utama para wisatawan. Karena ini yang menjadi pertimbangan utama, maka kita jualan ini. Kan begitu untuk destinasi wisatanya. Itu yang harus diprioritaskan gitu. Kemudian untuk para wisatawan, para pengunjung destinasi wisata, pastikan bahwa Anda setiap akan datang ke tempat wisata, pastikan diri Anda adalah sehat. Jangan kemudian agak kurang enak badan, udah istirahat aja dulu. Jangan, pastikan sehat ya. Kemudian pastikan Anda menggunakan masker ketika masuk ke tempat wisata. Cuci tangan dulu sebelum ke tempat wisata. Pilih makanan-makanan yang hygiene di tempat destinasi wisata itu gitu loh. Jadi jaga jarak di tempat wisata itu, jangan sampai berkerumun. Dan ini cocok di Banyuwangi ini karena memang di Banyuwangi ini destinasi wisatanya adalah destinasi wisata alam. Yang space-nya mungkin lebih luas, sirkulasi udaranya itu lebih bebas sehingga lebih safety, lebih aman lah karena itu. Tapi tetap
itu harus kewaspadaan kita, meskipun tidak harus panik, takut kemana-mana, tidak perlu harus seperti itu, karena kita harus tetap produktif di masa pandemi ini, tetapi tetap jaga kesehatan. Itu aja. Makasih. Itu ya. Oke, ya. Kita berharap semuanya memang bisa berjalan dengan baik ya. Kita bisa menjalankan aktivitas kembali normal seperti sedia kala, meskipun kita tetap harus mengikuti segala protokol kesehatan, karena kita semua tetap produktif seperti yang dikatakan Pak Rafiq tadi, termasuk industri penerbangan juga bisa berjalan kembali, memudahkan kita kembali untuk berinteraksi dengan relasi kita yang jauh, sehingga kita bisa berkunjung kembali ya. Dan kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Kita kembali bisa beraktivitas dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir. Sama-sama. Ya. Semoga ini bisa menjadi semangat bagi masyarakat pendengar untuk bisa kembali melakukan aktivitas meskipun jauh dari Banyuwangi, tetap bisa beraktivitas dengan aman, nyaman begitu ya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan radio jaringan siaran Banyuwangi JRSB yang sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.